Katolik. Makanya ajaran yang diadopsi oleh Protestan HKBP itu kan dari Martin Luther. Martin Luther itu kan bekas uskup di Katolik. Iya betul. Nah, tetapi ketika Martin Luther itu keluar dari Katolik, dia tidak memeriksa doktrin Tritunggal yang dia bawa ke Protestan. Dia cuma main bawa-bawa aja tanpa menyortirnya. Nah, memang mungkin dia tidak dikasih karunia Tuhan untuk mendeteksi doktrin-doktrin yang dibawa oleh Katolik itu kan. Makanya di akhir zaman ini nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan bangkitkan dari anak-anak muda untuk mereformasi ajaran gereja, namanya total restoration. Kita harus merestorasi total ajaran gereja, yaitu bahwa Roh Kudus adalah dialah ibu surgawi yang dihilangkan oleh gereja Katolik selama hampir 1700 tahun. Tapi kenapa harus disembunyikan gitu ya Pak? Ngapain juga disembunyikan? Tujuannya adalah, tujuan gereja Katolik menyembunyikan itu adalah supaya Maria Marguela bisa dia menyamar sebagai Bunda Maria untuk menggantikan Roh Kudus sebagai istri Bapa. Jadi Maria Marguela ini adalah jenderalnya nomor 3 Lucifer. Dia adalah ketua hantu setan lautan Pasifik, setan perempuan. Namanya Maria Marguela, menyamar sebagai Bunda Maria ibunya Yesus, lalu menghilangkan gender Roh Kudus sebagai ibu, supaya si Maria ini yang adalah penyamaran dari Maria Marguela ingin menyelingkuhi Allah Bapa. Itu. Jadi setan perempuan ini namanya setan gatal. Dia punya, kalau istilah sekarang, dia menggatal kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan itu suci, maka ditempelenglah muncungnya. Kira-kira seperti itu. Iya. Lucu juga ya. Saya juga baru Kok ketawa, Bris? Serius, memang lucu lah. Iya. Ya karena memang loh. Ya kan ditampar itu begini. Yang setan ayah bermuncung itu. Iya. Karena dia kan emang kau pikir Bunda Maria yang di Katolik itu benar-benar Bunda Maria? Bukan. Itu Maria Marguela menyamar sebagai Bunda Maria. Makanya dibikin patungnya. Mana ada Maria juru bikin patung? Iya, ngeri kali ya. Ngeri kan? Iya. Makanya. Tapi Pak, ini ceritanya dari mana Pak? Ilmu dari mana? Maaf ya, soalnya kan saya dari sekolah tuh ilmunya mungkin tersembunyikan, mungkin apa ya yang saya dapat seperti ini. Kamu ini dari mana? Ya? Kamu pendidikannya apa? Sekolah teologi atau apa sekuler biasa? Ini kan dari SD, SMP, baru lulus SMP ya kan, SMA ini ya sama aja seperti itu, beda gitu kan. Berarti masih anak sekolah ya? Iya. Jadi gini, sistem yang ada sekarang itu sebenarnya sistem Dajjal, yaitu menghilangkan kelamin Tuhan. Itu suatu kejahatan sebenarnya. Makanya sebelum generasi ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Tuhan harus memulihkan gerejanya dengan ajaran-ajaran yang murni. Dengan ajaran yang murni ini kita akan gampang menginjili orang Islam. Kenapa orang Islam susah diinjilin? Karena mamanya Maria. Mana ada lah yang percaya masa manusia melahirkan Tuhan? Siapa yang mau percaya? Benar kan? Iya, itu mamanya manusia. Mamanya manusia, tapi Tuhan. Siapa yang mau percaya? Jadi kita harus luruskan, mama kandungnya Yesus sebenarnya bukan Maria, tapi Roh Kudus. Roh Kudus ini wujudnya kami sudah melihat beberapa nabi-nabi yang Tuhan kasih karunia, itu sudah melihat Roh Kudus itu wujudnya wanita cantik, berkemilau-kemilau, bercahaya-cahaya. Itulah Roh Kudus. Kami sudah dapat penglihatan dan Tuhan mengatakan kepada kami bahwa Roh Kudus itu memang wanita, dialah istri Bapa. Itu dari penglihatan ya, penglihatan beserta ada ayatnya kan, Kejadian 1 ayat 27, perempuan itu gambar Allah. Nah, Roh Kudus itu kan Allah, berarti Roh Kudus itu gambarnya perempuan gitu. Karena nggak mungkin Allah Bapa kan laki-laki, kan ada gambarannya Bapa kami yang di sorga. Iya. Bapak nggak mungkin perempuan. Bapak ya laki. Nah, kalau ada, ya kalau bapak itu nggak mungkin dong dia bisa punya anak tanpa ada istrinya. Istrinya siapa? Anaknya Yesus kok.
Nanti ditanya mamanya Yesus siapa? Kau bilang Maria, orang Islam ketawa. Masa Tuhan mamanya manusia? Makanya Tapi di Islam pun 1700 juga tahun. ini kan Maryam gitu kan mengakui juga kadang iya Maryam anaknya Isa gitu-gitu juga kan Ya kadang. tapi kan itu bukan perkataan Yesus. Iya. Yesus itu kan dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus lah ibunya, bukannya jadi Maria ibunya. Begitu. Kalau di Islam Roh Kudus itu Jibril, cowok. Nggak tahu cowok apa cewek. Ditanya juga mereka nggak tahu. Nah kalau kita jelas Roh Kudus itu adalah perempuan. Perempuan. Ya, biar jelas dong. Jadi Masa Pak yang Tuhan ala Bapa lagi ya? disembunyikannya ini ditemukan di mana ya Pak maksudnya? Itu harus disebarkan tuh kalau memang seperti itu ya. Maksudnya nemunya di mana begini ya. gitu yang disembunyikan ajaran ini? Begini, di abad pertama sampai abad keempat itu masih banyak artikel-artikel tentang Roh Kudus itu ibu. Kita punya data-datanya, kita punya buku-bukunya, buku-buku kuno. Ya, ternyata banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan salah satunya di kisah Thomas, ya. Injil Thomas Apokrifa itu ternyata ada ayat-ayat yang menjelaskan Roh Kudus itu ibu, tapi tidak dikanon, tidak dimasukkan ke dalam kitab. Jadi kan waktu gereja Kenapa Katolik itu ini Pak tidak dikanon? Iya. ya karena di dalamnya ada Roh Kudus ibu. Ini jangan, ini bahaya, ini dibuang oleh gereja Katolik. Oh, Nggak dimasukkan dalam kanon. Jadi kita ini cuma ngikutin apa yang dikanon oleh Katolik, apa yang udah diedit atau disetting oleh Katolik. Kita main telan mentah-mentah. Makanya kita nginjil nggak tembus-tembus, diketawain mula sama orang Islam. Masa Tuhan mamanya manusia? Kita mau jawab apa? Emang mamanya kok. Tetapi ternyata mamanya bukan Maria, Roh Kudus baru masuk. Yesus itu Tuhan, karena Roh Kudus itu Tuhan, begitu. oke. Kita kan zaman nah, host. Iya, Oke, dibutakan mungkin oleh sama zaman. kita yang baru tahu bisa diterima, cuman yang menjadi pertanyaan dari umat Katolik, apa masalahnya Iya, sama iya. semua itu kan sampai harus disembunyikan? Kalau kita mungkin kalau memang iya kan kita mendengarkan oke, harusnya itu sudah dipelajari oleh umat Kristen lainnya, tapi permasalahannya apa gitu sama dengan umat Katolik sampai harus disembunyikan? Kurang kerjaan gitu Makanya kan. makanya begini, makanya saya bilang organisasi yang ada di dalam Katolik itu sering mereka mendapatkan penampakan Bunda Maria, ya kan? Lalu mereka mengaku itu sebagai Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria ini menurut kesaksiannya Mukendi, mantan dukun nomor 1 voodoo di Afrika, ternyata yang melakukan penampakan Bunda Maria itu sesungguhnya bukan ibunya Yesus, tetapi adalah jenderal nomor 3 Lucifer, jenderal nomor 3 neraka yang namanya Maria Marguela. Ternyata itu adalah setan yang paling jahat, setan penipu tingkat dahsyat gitu loh. Nah, ternyata dialah yang menyamar sebagai Bunda Maria. Menghapuskan kata ibu untuk Roh Kudus, membuat Roh Kudus menjadi netral supaya kelaminnya Marguela ini yang mau dilonceng. Paham? Paham. Dia mau jadi lonte internasional. Lontenya para Beelzebul. Itulah jawabannya. Iya. Saya rasa udah cukup jelas. Kalau Tapi nanti coba kenapa kamu nggak sharingkan tercatat di dengan Alkitab ya Pak? Harusnya dicatat itu di Alkitab itu. Maksudnya di Alkitab ada kan itu nama Maria Marguela. Injil Apokrif. Oh enggak, kalau Maria Marguela ini begini. Tidak semua dong harus tercatat di dalam Alkitab. Nanti kalau semua dicatat di dalam Alkitab, Oh jadi itu sudah kalau 7 Maria juta halaman. iya Bisa 18 juta halaman. iya juga ya. Kalau semua harus dicatat. Tapi Iya emang Maria kan? Marguela ini Dicatat. nggak ada di Alkitab ya Pak? Emang nggak ada? Emang nggak Gini, tersebut di Alkitab? begini. Ya, yang disebutkan kan Lucifer, naga. Lucifer dan naga itu tertulis di dalam Alkitab di Wahyu pasal 15 ya. Iya itu Nah, maksudnya. naga ini kan punya rombongan.
punya, karena kan yang jatuh malaikat-malaikat ini kan yang jatuh kan sepertiga malaikat, berarti kan jumlahnya miliar, ratusan juta, ya kan? Aduh, seperti Nah, iya. salah satu jenderalnya Lucifer ini namanya Maria Marguela. Dia ini memimpin seluruh setan yang ada di lautan. Dia pimpinannya. Nah, dialah yang menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Dia juga lah yang menghapuskan kelamin Roh Kudus. Dibilangnya netral. Aduh. Ini kerjanya si manusia lontong ini. Nah, ini namanya pengajaran rasul namanya. Kalau ini nggak ada di sekolah pendeta tuh nggak ada, Hmm. nggak ada tuh. Ini Ini cuma ada di King of King Institute, Sekolah Tinggi Teologi King of King, milik kita di sini. oh, oke. Iya. Ya, Tapi puji Tuhan ya. iya. Nanti siapa nih si Putri, bawa lagi teman-temanmu supaya sadar, supaya jangan si Marguela nanti diocop ya, Putri. Oh ya Pak, apokrit Kita apa usir tadi? Saya semua. nggak salah apokrit ya kalau nggak salah dengar apa itu Jadi apokrit. gini, sebenarnya kan ketika pengkanonan pemilihan kitab yang dijadikan menjadi satu Alkitab itu namanya pengkanonan. Ada namanya Injil Thomas, ada Injil Injil apa tuh Injil Yudas. Nah, menurut saya Injil Apokrif Thomas ini tidak dikanon ketika dia di dalam Alkitab, nggak dimasukkan ke dalam Alkitab. Iya ya. Nah, disitulah banyak tertulis Roh Kudus adalah ibu. Berarti ini kan yang jahat kan orang si pengkanon si Borjong ini yang jahat. Iya ya, maksudnya Dia gini loh Pak, menipu. apa ketakutan kebanyakan ada masalah apa gitu ya? Apa takut nanti kebanyakan ketebalan Alkitab gitu loh Pak? Alasannya kenapa? Bukan karena kebanyakan ya, tetapi karena memang si iblis lah ingin menghancurkan gereja. Betul, Iblis makanya ingin kita di sini berani, membinasakan gereja. Bris, menyatakan kebenaran itu. Iya. Betul. makanya kan kita dipakai Tuhan untuk, saya berdoa pernah didatangin langsung oleh Tuhan Yesus pakai jubah emas, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya adalah nabi dan rasul yang akan dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Nabi dan Rasul. Jadi saya udah pernah ya untuk bangsa-bangsa. Kamu tahu nggak di dalam Alkitab ada 24 tua-tua? Pernah baca nggak di kitab Wahyu pasal 4? Belum sampai Wahyu. Ya, jadi di dalam kitab Wahyu itu ada tahta Tuhan, di sekeliling tahta Tuhan itu ada 24 tahta. Yang duduk di 24 tahta ini adalah 12 rasul murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Andreas, Bartolomeus, Yudas, Yohanes. Lalu 12 rasulnya lagi adalah 12 rasul akhir zaman. Kamu tahu siapa yang duduk di situ? Yang 12 rasul akhir zaman siapa? Tahu nggak? Siapa ya? Iya. Taunya Nggak cuma tahu kan? itu aja ya, taunya cuma itu aja. Yang 12 rasul murid Yesus tahu dong. Iya, Tahu kan? kan 12 itu murid ajaran Yesus. sekolah minggu. Taunya itu aja, nggak tahu kalau Betul. yang lain. Iya, itu aja kan? Heeh. Nah, tapi yang 12-nya di 20 itu kan ada 24 tua-tua itu kan. Berarti kan ada 12 rasul lagi. Nah, lalu Tuhan mengatakan kepada Iya. kami yang duduk 12 rasul akhir zaman atau rasul hujan akhir itu paling banyak dari Indonesia. Paling banyak dari Indonesia. Dan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa yang duduk salah satu di situ adalah ini yang lagi ngomong sama kamu. Puji Tuhan. Keren. Yes, haleluya. Haleluya. Nah, jadi ini kalau pendeta dengar ini langsung kencing dan mencret di celana. Mencret dia langsung, nggak Biarkan kuat aja. dia. Biarkan aja Pak, dia kencet. Kalau bisa, Bris, undang pendetamu itu, suruh sini, Bris. Diskusi dengan Nabi.